Semua orang pasti ingin kaya dan tidak seorang pun yang bercita-cita untuk hidup miskin. Masalahnya, apabila tidak mampu dikelola dengan baik, hal itu bisa membuat banyak orang mengalami penderitaan. Sebagian orang yang sudah mempunyai penghasilan mampu mengelola keuangannya dengan baik dan hidup dengan kecukupan. Namun sebagian orang lagi mengalami kesulitan dan terpaksa hidup dengan masalah keuangan. Sebelum kita mulai dengan penjelasan terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk bisa keluar dari masalah keuangan, ada satu hal yang perlu diingat, yaitu pentingnya keseriusan dalam melakukan langkah-langkah ini. Keseriusan merupakan kunci utama agar dapat menyelesaikan masalah keuangan, karena hal itu bukanlah masalah yang mudah dan sederhana. Diperlukan keseriusan dan kedisiplinan yang tinggi serta waktu yang relatif lama untuk mencapai tujuannya, yaitu lepas dari jerat masalah keuangan. Langkah yang pertama adalah mencari tahu apa akar penyebab timbulnya masalah keuangan yang sedang dihadapi ini. 80% dari yang terjadi hari ini adalah akibat dari 20% aktivitas atau keputusan yang dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini, Anda harus bersikap tenang untuk dapat menganalisa dengan lebih jernih. Ketidaktenangan dapat memicu keputusan yang tergesa-gesa dan cenderung salah. Kemungkinan penyebab yang pertama adalah karena masalah gengsi. Banyak orang yang memaksakan diri untuk hidup pada level yang lebih tinggi dari kemampuan mereka. Ini bisa terjadi karena masalah gengsi dan terperosok dalam situasi yang membanding-bandingkan diri dengan orang lain, atau mungkin terpengaruh oleh iklan pemasaran produk tertentu. Memang betul, bahwa mempunyai impian untuk hidup pada level yang lebih tinggi dapat memacu motivasi untuk bekerja lebih keras. Namun Anda juga perlu mempertimbangkan akan perlunya mempersiapkan dana simpanan masa depan untuk Anda, istri dan anak-anak. Contoh, tetangga baru saja mendapat rejeki dan membeli mobil baru, dan hal ini sangat mungkin mendorong keinginan Anda untuk juga melakukan hal yang sama, padahal Anda sudah memiliki sebuah mobil yang dibeli 3 tahun lalu. Solusinya, berusahalah untuk hidup berkecukupan, dan menahan diri dengan membatasi pengeluaran uang untuk kebutuhan dan bukan untuk keinginan. Secara sederhana, mungkin kebutuhan dan keinginan bisa dibedakan melalui definisi sebagai berikut. Kebutuhan adalah sesuatu yang memang harus diadakan untuk menjalani hidup yang normal, masa depan yang terjamin dan tidak berhutang. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang kalau dibeli akan menambah kesenangan, tetapi kalau tidak dibeli pun tidak akan merugikan atau membuat menderita siapapun. Kemungkinan penyebab yang kedua adalah karena terlalu berani untuk mengambil resiko. Ini bisa diakibatkan oleh adanya iming-iming program marketing atau penawaran investasi, yang menawarkan keuntungan berlipat kali ganda dalam waktu yang relatif singkat. Banyak orang yang nekat dan tidak hati-hati dalam meneliti lebih lanjut, kemudian memutuskan untuk menanamkan tabungan masa depannya di investasi tersebut. Solusinya, telitilah lebih lanjut penawaran tersebut, cari informasi lebih banyak. Seandainya kemudian memutuskan untuk ikut berinvestasi di situ, jangan gunakan dana tabungan masa depan, tetapi gunakan dana lebih atau cadangan. Kemungkinan penyebab yang ketiga adalah kesulitan mengontrol keinginan. Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan sudah dijelaskan sebelumnya. Pertimbangkanlah bahwa tidak setiap barang sebenarnya selalu dibutuhkan. Jadi harusnya sebelum memutuskan untuk membeli, pikirkanlah lagi apakah barang tersebut untuk kebutuhan atau hanya keinginan. Seringkali banyak orang mengeluarkan banyak uang untuk memenuhi keinginannya, sehingga tidak lagi memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dirinya dan keluarganya. Kemungkinan penyebab yang keempat adalah kesalahan dalam mengelola tabungan, investasi, dan hutang serta pengeluaran. Dalam hal ini, sangat disarankan untuk mengatur pengelolaan dengan membedakan kelompok pengelolaan jangka pendek dan jangka panjang. Pengelolaan jangka pendek meliputi pendapatan, hutang pembiayaan atau iuran rutin jangka pendek dan pengeluaran sehari-hari. Idealnya, rumus untuk pengelolaan jangka pendek adalah bahwa pendapatan seyogyanya lebih besar dari hutang dan pengeluaran. Cobalah membuat daftar hutang dan daftar pengeluaran sehari-hari. Daftar hutang jangka pendek dapat berisi daftar cicilan rutin yang sedang berjalan, tagihan kartu kredit yang belum dilunasi,
Bisa juga dimasukkan iuran-iuran tetap bulanan, seperti misalnya iuran PLN, iuran air bersih, premi asuransi, uang sekolah anak, dan sebagainya. Sedangkan daftar pengeluaran sehari-hari misalnya, biaya bensin, biaya belanja kebutuhan rumah tangga, biaya rokok, biaya pulsa, dan biaya lainnya untuk kebutuhan diri, istri dan anak. Solusinya, tentunya perlu mengembangkan potensi diri dan bekerja lebih giat agar mendapatkan promosi ataupun mendapatkan kenaikan gaji di atas rata-rata. Selain itu juga perlu mengurangi berhutang, misalnya pembelanjaan dengan kartu kredit. Dan juga mengurangi pembelanjaan berlebih dengan mempertimbangkan kebutuhannya, atau bahkan menghapus pembelanjaan yang tidak perlu. Pengelolaan jangka panjang meliputi pembiayaan atau iuran tahunan, tabungan dan investasi. Rumus untuk pengelolaan jangka panjang ini adalah disiplin menabung sedikit demi sedikit secara rutin agar mencukupi kebutuhan pengeluaran di masa depan. Untuk tabungan, disarankan dibagi menjadi tabungan kebutuhan dan tabungan siaga. Tabungan kebutuhan adalah tabungan dari sebagian besar gaji untuk membayar hutang dan transaksi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan tabungan siaga adalah tabungan dana darurat yang disarankan jumlahnya dijaga sebesar 3-6 kali gaji bulanan. Dana siaga ini dipersiapkan untuk kondisi darurat seperti dana untuk penyembuhan sakit, uang pangkal sekolah anak, iuran atau pembiayaan tahunan, dan sebagainya. Investasi adalah merupakan dana lebih atau dana sisa setelah semua pengaturan pengeluaran sudah terpenuhi. Jadi bukan diambil dari dana untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari ataupun dana darurat. Investasi di sini adalah menanamkan uang untuk mendapatkan hasilnya setelah sekian waktu tertentu, dan bukan mendapatkan hasilnya secara instan. Investasi dan tabungan siaga dapat dilakukan secara bersama-sama, karena manfaat keduanya adalah direncanakan untuk jangka panjang. Demikian tips praktis mengenai langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah keuangan yang mungkin sedang dihadapi oleh banyak orang saat ini. Sekali lagi, dibutuhkan keseriusan, disiplin serta pengorbanan agar dapat menyelesaikan masalah keuangan yang ada. Semoga bermanfaat.